Kali ini gue akan menampilkan sosok yang gue kenal secara personal. Pernah kerja bareng, pernah berjuang bareng mencapai suatu target. Sebut aja namanya Mr. X. Gue tertarik menampilkan sosok Mr. X ini karena selain dia punya berbagai high income skill, mulai dari kemampuan public speaking, kemampuan menulis, khususnya copywriting, sampai kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur. Mr. X juga pernah bergabung dengan suatu komunitas yang namanya Hitman System. Ini adalah salah satu komunitas awal paling pertama di Indonesia yang membahas tentang cara mendapatkan wanita versi pria sejati. Setelah berguru di komunitas itu, terbukti ternyata dia berhasil cukup sukses dalam kehidupan dating. Penampilan jadi lebih oke, cara menghadapi cewek jadi lebih smooth, bahkan Mr. X ini sempat dikenal sebagai womanizer atau penakluk wanita. Nah, Mr. X akan share beberapa ilmu yang dia punya tentang hal ini, mulai dari masa lalunya, pengetahuannya tentang wanita, dan mungkin di next episode adalah tentang high income skill-nya yang gua rasa berguna banget buat lo. Ini bincang-bincangnya. Bro, bisa lo ceritakan cerita singkat latar belakang karir dan kenapa kemudian lo memutuskan untuk masuk komunitas dan mencoba ilmu tentang Hitman System? Oke, jadi kalau saya dulu sudah menjalani berbagai macam profesi ya, mulai dari programmer, penyiar, MC, pembicara, penulis, copywriter, sekarang saya udah usaha sendiri gitu ya. Tapi kalau flashback 12 tahun yang lalu, kenapa sih saya memutuskan untuk join komunitas itu? Satu kata sebenarnya, self-development gitu. Itu satu atau dua kata ya, pokoknya itulah, intinya satu, self-development. Dan banyak teman-teman saya memang join ke situ ya memang untuk mengembangkan diri. Karena pada zaman itu, kalau kita mau belajar public speaking, sumbernya udah banyak. Kita mau belajar bisnis, seminar-seminar juga udah banyak. Tapi kalau kita belajar romance, khususnya untuk cowok, itu masih sangat susah. Mau belajar dari mana? TV nggak ada, buku nggak ada, majalah nggak ada. Kalau kita curhat ke teman kita yang sesama cowok, itu juga malah mungkin cuma diketawain, dianggap cupu, nggak dikasih solusi gitu ya. Jadi itulah kenapa saya dan banyak teman-teman saya join untuk komunitas itu sebenarnya ya untuk mengembangkan diri. Jelasin juga bro, sejarah singkat tentang Hitman System, istilahnya sebagai salah satu pelopor sekolah cowok untuk lebih menarik di mata wanita, demografis pesertanya, tujuan mereka ikut, dan hasilnya. Kalau demografi dari segi usia itu range-nya cukup luas, dari umur 17 tahun sampai 30-an awal itu ada semua. Dari yang mahasiswa yang masih bokek gitu ya, sampai yang sudah mulai kerja, sampai yang sudah punya bisnis, itu ada semua. Nah, tujuannya kalau ditarik garis besarnya ya memang pengembangan diri. Karena mereka datang dari berbagai macam background. Artinya ada orang-orang yang memang kita bisa bilang dia itu cupu gitu. Penampilannya nggak jelas, cara berbicaranya juga nggak jelas, komunikasinya apalagi. Nah, dia belajar itu untuk memperbaiki diri. Tapi ternyata ada juga cowok yang sebenarnya sudah good looking gitu. Dia udah gaul, dia penampilannya udah keren, tapi join HS juga gitu. Saya kaget juga lah, kenapa dia udah good looking. Ternyata orang good looking pun punya masalah tentang relationship. Ada juga orang-orang yang sudah good reckoning gitu. Dia udah pekerjaannya udah mapan, karirnya mapan, punya mobil, punya rumah. Begitu berhadapi wanita, keok. Jadi banyak sekali orang-orang atau pria-pria yang di kampus wah kayak terkenal. Di komunitasnya dia dihormatin. Di kantor dia bos. Dia jago bela diri juga. Tapi begitu menghadapi wanita, mereka semua sama aja. Sama-sama clueless. Jadi mereka belajar ke HS ya untuk belajar bagaimana sih sebenarnya wanita itu kayak gimana, apa yang mereka inginkan gitu, apa yang harus kita lakukan. Karena itu jarang dibahas media, jarang dibahas ke sesama lelaki, jadi mereka join untuk itu. Lo rasa apa positifnya setelah belajar jadi alpha male dan belajar ilmu-ilmu dari sana? Hasilnya banyak sekali. Sekali lagi kuncinya, keywordnya adalah self-development. Jadi memang banyak sekali teman-teman saya, termasuk saya itu kepribadiannya lebih tumbuh lagi, karakternya tumbuh lagi, keterampilannya juga bertambah. Misalnya, contoh yang sederhana, yang tadinya nggak ngerti body language, jadi ngerti body language. Yang tadinya nggak ngerti fashion, jadi ngerti fashion. Yang tadinya nggak bisa sulap atau nggak punya skill apapun gitu ya, skill yang menarik, ya dia jadi belajar skill-skill baru yang menarik. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang tadinya nggak ngerti jati diri mereka, passion mereka, purpose hidup mereka. Dengan join itu ya mereka jadi ngerti tujuan hidup mereka gitu. Dan mereka dapat support system yang bagus gitu. Biasanya gini, kalau cowok ada masalah tentang cewek, jarang banget dapat support gitu kan. Baik sesama sahabatnya pun belum tentu mensupport karena nggak ngerti ya, sama kayak. Jadi pada waktu itu cowok curhat tentang cewek ke temen cowoknya itu kayak orang buta menuntun orang buta gitu. Nah, dengan di sini dengan join di HS ya ada banyak improvement ya. Salah satunya kita bisa dapat support system yang
bagus banget gitu. Ceritakan juga bro dengan detail transformasinya, beberapa ilmu dan tips yang berkesan banget dari sana dan ternyata berguna di kehidupan nyata. Kalau detail transformasi gitu ya, kalau saya mengamati teman-teman saya itu memang ada beberapa cowok. Pertama yang memang dia itu cupu, artinya fashion nggak ngerti, social skill bener-bener nggak ada gitu ya. Sesama cowok pun gitu ya, sesama cowok loser pun dia paling loser gitu kali. Ibaratnya kayak gitu. Ada juga tipe cowok yang masuk ke komunitas itu tuh sebenarnya dia sudah punya bakat, sudah punya potensi, sudah punya bahan bakar, entah dia punya bisnis yang bagus, karir yang bagus, atau dia ketua organisasi, atau dia aktif di kampus, aktif di masyarakat gitu ya. Tapi ada sisi yang kurang gitu. Nah, transformasi saya seperti itu. Jadi kalau saya dulu hanya jadi sosok yang populer aja, sosok yang karismatis aja gitu ya, sosok yang bisa menyihir publik di atas podium gitu ya. Itu tadi kembali lagi, begitu bersentuhan dengan wanita yang apalagi benar-benar kita suka, benar-benar ngeblank. Jadi saya meskipun sudah berinteraksi dengan berbagai macam kalangan, saya sudah bersosialisasi dengan dosen, mahasiswa, tukang beca gitu ya, itu kalau masuk ke romance ya clueless juga gitu. Saya sering ngalamin kalau dulu ya, perubahannya adalah banyak atau ada wanita yang suka sama kita, tapi itu bukan tipe kita. Jadi kita sukanya tipe A, tapi yang suka sama kita itu tipe B gitu. Harusnya kan kita suka tipe A juga suka sama kita gitu. Nah tadinya saya nggak ngerti kalau ada cewek naksir kita, itu kita harus ngapain gitu. Kesalahan saya dulu waktu itu malah jadi makin jaim, makin berjarak, makin takut. Kalau dia ilfil, aduh, aku tahu nih dia suka sama aku nih. Aduh, berarti aku nggak boleh bikin dia ilfil nih gitu. Akhirnya malah ya jadi nggak bisa berkembang relationship-nya kan. Jadi kayak ya kita salah bersikap. Tapi setelah belajar itu saya jadi tahu, oh ternyata begini nih cara nge-treatment yang bagus, yang tepat itu seperti apa. Begitu juga saat kita misalnya punya kriteria-kriteria tertentu, kita juga jadi tahu, oke, nggak jaminan sih dapat sesuai kriteria kita, tapi bisa meningkatkan statistik atau probabilitas kemungkinan besar kita berhasil itu jadi meningkat lebih banyak. Kemudian ternyata saya belajar juga di Hitman System itu ya. Itu kan kalau di Hitman System kan diajarin kenalan ya, yang dengan cara yang indirect. Mungkin istilahnya itu indirect approach, atau kalau di Hitman System ya kata-katanya ngehit gitu, kenalan sama cewek. Nah dulu saya pikir kenalan sama cewek ya just for the sake of kenalan sama cewek doang gitu. Atau ada juga yang berpikir kenalan sama cewek itu untuk dapetin jodoh, dapetin pacar gitu. Itu kejauhan. Jadi kenalan sama cewek ya kenalan doang aja gitu. Dan ternyata ritual dari Hitman System ini untuk kenalan sama cewek itu goalnya bukan untuk membuat kita jadi player. Goalnya bukan untuk membuat kita jadi banyak cewek. Ternyata goalnya adalah untuk meningkatkan kualitas kita sendiri gitu. Contoh sederhana, penjelasan sederhana adalah di Hitman System itu ada istilahnya tuh kita unjuk skill gitu lah ya, atau delivering high value gitu ya. Salah satu contoh sederhananya dengan mainan sulap. Jadi dulu kita diajarin tuh kalau kenalan sama cewek, selain dengan bahasa dengan ngobrol, dengan komunikasi, ya kita coba deh tunjuk kemampuan sulap kita gitu kan. Artinya ya kita seolah-olah memang diajarin hanya kenalan dengan cewek, tapi di balik itu kita diajarin skill-skill baru, entah itu skill mendengarkan, skill memilih topik obrolan, skill memilih baju, skill leadership gitu ya, skill tadi itu magic, sulap-sulap seperti itu semua. Jadi kenalan dengan cewek itu hanya kulitnya doang. Di bawahnya itu ada berbagai macam keterampilan, mindset, dan program-program yang memang untuk ngembangin diri kita sendiri gitu. Dari metode Hitman System ini, adakah kelemahan yang lo rasa perlu diperbaiki untuk beneran jadi cowok sejati? Terutama kalau ada mindset yang rawan banget disalahartikan sama cowok dan menjebak kita justru jadi lebih lemah. Mindset yang menjebak atau rawan banget membuat orang tersesat itu satu, jelas mengejar-ngejar wanita gitu kan. Jadi itu akan bikin buyar semuanya. Percuma kita nanti jadi pribadi yang bagus, mengembangkan diri, tapi kalau alasannya demi wanita itu masih keliru. Percuma kita upgrade skill kita, upgrade fashion kita, upgrade kemampuan komunikasi kita, tapi kalau reason why we do it itu lebih hanya karena wanita, itu ya itu akan menjebak sekali. Jadi pastikan kalaupun teman-teman itu pengen dapat wanita, pengen memikat wanita, ya lakukan upgrade diri itu untuk diri sendiri gitu ya, bukan untuk wanita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mindset yang menjebak adalah banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan wanita idamannya, wanita yang jadi jodohnya, itu harus tersesat dulu dengan bergaul dengan sebanyak mungkin wanita gitu. Artinya dia jadi harus pacaran ke sebanyak mungkin wanita gitu kan. Itu nggak harus.
itu pilihan, tapi sebenarnya nggak harus langsung harus nyobain gitu, dalam tanda petik ya, nyobain banyak wanita supaya ketemu satu, nggak harus kayak gitu. Kita bisa di pria 1% ini bisa melakukan step-step yang yaudah kita nggak usah tersesat ke sana kemari, kita bisa langsung mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Oke, sekarang positifnya bro. Lo bilang Hitman System ngajarin nggak cuma tentang dapetin cewek, tapi ada ilmu lain yang lebih luas. Apa itu? Positifnya ada banyak ya. Kalau yang paling berkesan itu ternyata ada ilmunya gitu. Jadi bener-bener kalau dulu kan misalnya kalau saya udah tahu tuh ngomongin public speaking itu ada teorinya, ada ilmunya. Ngomongin bisnis itu juga ada ilmunya. Nah saya dulu nggak ngerti, ternyata relationship itu ada ilmunya gitu. Dan ya ternyata ada ilmunya, dan itu benar-benar setelah kita praktekkan ya memang hidup kita benar-benar jadi berubah gitu. Dan menariknya saat kita tadinya hanya memperbaiki sisi kehidupan relationship kita, ternyata efeknya itu nggak hanya di dunia relationship gitu. Jadi begitu relationship kita beres, kerjaan kita juga jadi lebih oke, karir kita lebih bagus, kita negosiasi bisnis, kita bangun komunitas, bahkan kehidupan spiritual kita pun bisa jadi lebih bagus gitu. Kalau setelah relationship ini beres, jadi itu yang tadinya tidak saya duga. Tadinya kalau saya pikir kalau relationship beres ya udah gitu, itu aja gitu, dapat wanita aja gitu, dapat pasangan doang gitu. Tapi ternyata ya ada banyak sisi lainnya yang terdampak dari situ. Dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari Hitman System itu bisa saya terapkan ke berbagai macam sisi kehidupan yang lainnya. Bisnis iya saya terapkan, di pekerjaan saya juga saya terapkan, bahkan di keluarga besar ya, bukan keluarga saya gitu juga saya terapkan. Di keluarga saya sendiri pun juga banyak yang bisa saya terapkan, di bermasyarakat juga banyak yang bisa saya terapkan. Jadi belajar ilmu seperti ini keuntungannya nggak hanya di satu sisi ini aja, dan tidak hanya saat ini saja. Ada banyak sisi dan untuk jangka panjang. Jelasin dong bro tentang tanda-tanda ketertarikan cewek saat dia suka sama seorang cowok. Kalau di dunia pick up artist itu ada namanya IOI alias Indicator of Interest atau tanda-tanda ketertarikan. Nah, dulu sebelum saya belajar lebih dalam, ya saya pikir itu penting untuk kita perhatikan. Jadi kayak saya waktu itu sebelum kenal lebih dalam ya saya sibuk memperhatikan ini lawan bicara aku ini matanya kemana ya? Ini dia tangannya gimana? Fidgeting atau enggak ya? Kakinya gimana? Terlalu sibuk membaca tanda-tanda ketertarikan gitu. Akhirnya malah nggak bagus gitu ya. Nah, di Hitman System ternyata indicator of interest atau tanda-tanda ketertarikan itu nggak usah dibaca gitu ya. Karena kita membaca tanda ketertarikan pun belum tentu akurat gitu ya kan. Misalnya, kalau di teori body language, orang yang bersedekap seperti ini gitu, yang bersedekap di depan tangannya bersedekap di depan dadanya, itu artinya dia nggak tertarik gitu kan. Nah, kalau kita terlalu percaya sama itu, begitu kita melihat lawan bicara kita bersedekap, kita akan langsung panik, aduh, ini kok dia nggak tertarik sama aku nih. Padahal bisa jadi dia posisi seperti itu ya karena murni dia kedinginan. Mungkin kita ngobrol di kafe atau di ruangan meeting yang AC-nya terlalu dingin, ya dia hanya kedinginan aja gitu. Sehingga ya kita malah jadi panik duluan. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu terlalu fokus membaca tanda-tanda ketertarikan, tidak perlu terlalu fokus membaca body language mereka gitu ya. Karena tanda-tanda ketertarikan itu bukan untuk dibaca, tapi diciptakan. Jadi kayak apa ya, tertarik atau enggak, hajar aja. Pokoknya kita jadi pribadi yang menarik dulu aja. Begitu kita sudah menjadi pribadi yang menarik, maka kita tidak akan capek-capek membaca tanda-tanda ketertarikan. Karena sudah pasti dia tertarik. Kalaupun dia nggak tertarik, seorang pribadi yang menarik juga udah nggak peduli mau tertarik atau enggak, kita nggak peduli gitu. Kalaupun seorang pribadi yang menarik ya, kalaupun mau membaca tanda-tanda ketertarikan, dia akan bacanya ya secukupnya aja gitu ya. Jadi dia nggak panik gitu baca itu, dia nggak panik, dia bisa menyesuaikan diri. Jadi dia membaca tanda-tanda ketertarikan itu bukan untuk memuaskan lawan bicaranya, bukan untuk mengimpress lawan bicaranya, tapi sekedar ya penyesuaian aja, kalibrasi aja gitu. Jadi terlalu mendewa-dewakan tanda-tanda ketertarikan itu nggak bagus, terlalu cuek juga nggak bagus. Itu harus ada kalibrasinya gitu. Apa transformasi yang terjadi tentang cara pandang terhadap wanita setelah lo menikah dan punya anak, termasuk harapan dan keinginan secara personal? Jadi saya merasakan memang ada perbedaan motivasi saya dulu belajar saat saya masih single, saat saya akhirnya bisa punya pacar, sampai sekarang akhirnya punya anak dan istri, itu motivasinya berbeda. Jadi kalau dulu waktu saya masih beneran clueless tentang wanita itu, saya belajar untuk dapetin wanita untuk saya doang gitu.
ya kan? Saya pengen dapetin itu tuh, saya belajar relationship itu untuk mendapatkan wanita, untuk menaklukkan wanita gitu. Terus kemudian masa-masa itu sudah lewat. Masuk ke masa yang kedua, yaitu saya pengen belajar dan mengajarkan ilmu tentang relationship ini, tentang high value man ini, untuk ngebantu teman-teman saya. Karena waktu itu banyak teman-teman saya itu ya masih single, padahal mereka ini good looking dan good reckoning, dan banyak yang lebih kaya daripada saya, tapi kehidupan romansanya lebih sial daripada saya. Banyak yang lebih bagus penampilannya daripada saya, tapi ya itu, kehidupan romansanya juga kacau balau. Nah, sebenarnya saya pengen share ilmu saya ke mereka, tapi tidak semua teman-teman saya tuh open minded gitu ya. Ada yang mereka, ngapain sih kayak gitu belajar, ngapain sih soal cewek harus dipelajarin, kayak nggak bisa cari sendiri aja gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi masa-masa itu juga sudah lewat gitu ya. Saya pernah ngebantu teman juga waktu itu, tapi masa-masa itu udah lewat. Nah, sekarang kenapa akhirnya saya berani sharing di channel Pria 1% ini, perubahannya setelah saya menikah dan punya anak adalah saya baru tahu ternyata, kan gini, setelah saya menikah itu saya juga sering mendengar curhatan istri ya. Jadi kayak saya punya teman wanita, punya saudara wanita, punya sahabat wanita gitu ya, punya kenalan wanita gitu ya. Mereka ini semuanya adalah istri. Nah, kalau saya dengerin curhatnya itu ya mereka mencurhatkan suami ya kan. Nah, saya nggak akan membocorkan apa keluhan mereka tentang suami karena itu akan melanggar privasi. Tapi yang bikin saya relate dengan Pria 1% ini adalah ternyata banyak wanita-wanita baik di luar sana yang hidupnya tiba-tiba setelah menikah itu jadi sial banget karena dapat pria yang tidak baik gitu loh, yang tidak berkualitas, yang low value. Jadi kalau dulu itu saya prihatin lihat teman-teman saya yang low value, padahal dia harusnya itu ganteng, kaya, tapi nggak bisa dapat wanita. Saya pengen ngajarin itu, saya prihatin ke mereka. Nah, kalau sekarang itu saya prihatin ke wanita-wanita. Jadi kayak banyak sekali wanita-wanita yang sebenarnya baik, sudah dididik dengan baik di keluarganya, begitu menikah, itu saya sangat menyayangkan kehidupan mereka. Aduh, sayang banget, orang tua mereka mendidik mereka dengan baik. Mereka sebelum menikah pun udah kerja keras, karirnya bagus, sangat santun gitu ya, hormat dengan semua orang gitu. Kok dapet pria yang low value, itu yang saya gregetan di situ gitu. Padahal kalau para suami-suami itu mau belajar sedikit aja ilmu tentang relationship, ilmu tentang komunikasi ke wanita, ke istrinya, ke anaknya, ke mertuanya, itu saya pikir 90% masalah rumah tangga akan selesai gitu ya. Karena saya pikir 90% masalah rumah tangga itu ya dari komunikasi. Kalau mereka cuma belajar komunikasi aja, cara ngomongnya, cara media ngomongnya, bahasanya gitu ya, mereka belajar sedikit aja, pasti 90% masalah rumah tangga itu akan selesai. Itu keresahan saya yang pertama. Keresahan saya yang kedua adalah melihat anak saya gitu. Saya nggak pengen anak saya nanti nih, anak saya kan cewek tuh, udah saya didik dengan baik gitu ya, tiba-tiba dapat pria ampas gitu. Makanya saya sering bercanda sama istri gitu. Ini pokoknya calon mantu nanti nih, itu seleksinya harus sangat ketat banget gitu. Dia harus pernah ini, pernah itu gitu ya. Main survival game, main bangkrut game, lolos apalah gitu lah. Bener-bener saya bercanda sama itu karena saya nggak rela nanti anak perempuan saya ini dapat suami yang biasa-biasa aja, yang low value. Nah ini mungkin teman-teman nggak melihat ekspresi saya gitu, tapi ini saya bener-bener keresahan batin saya hingga akhirnya saya mau nih, oke deh, saya mau diajakin teman-teman Pria 1% untuk sharing di sini karena bener-bener niatnya saya cuma satu, saya pengen dengan channel ini akan lahir pria-pria yang high value, pria-pria yang 1%, dan mereka akan jadi suami-suami yang baik, dan mereka juga akan jadi ayah-ayah yang baik, mereka nantinya akan jadi kakek yang baik, sehingga dunia ini pun akan jadi sedikit lebih baik. Thank you. Oke, itu tadi interview dari Mr. X. Kalau lo punya pertanyaan ke Mr. X, tanyain aja bro di kolom komentar. Akan coba kita jawab dalam kolaborasi selanjutnya. Salam high value man, semangat bro.